Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Ilyas. Salam alaikum. Salam. Dulu saya assalamualaikum Bang, sekarang salam. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Mantap. Tadi tidak Bang, masalah daging babi itu dengar-dengar enak sekali. Dulu saya bilang haram, sekarang itu aduh luar biasa, dagingnya enak sekali. Setelah saya baca firman, yang masuk ke dalam mulut akan keluar di toilet Bang. Yang diharamkan itu apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Setelah saya tahu firman itu tuh luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Jadi abang dulunya apa? Abang dulunya Islam apa? Bang, Islam. Saya Muslim, sampai istri saya juga masih Muslim sih. Tapi saya percaya janji Tuhan, orang tua saya, adik-adik saya masih Muslim. Saya percaya janji Tuhan, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Nah, ini saya masih bergumul dengan anak istri saya, mama saya, keluarga saya. Pada tahun berapa abang percaya Yesus? 2021 Bang, baru-baru. Bisa diceritakan kepada kita, di-share apa yang membuat abang percaya kepada Yesus? Mungkin. Apa yang membuat saya percaya kepada Yesus itu awalnya dari 2008 sih Bang. Ih, lama ya? Lama. Ini kesaksian 2008 itu saya pernah sekolah. Jadi saya sekolah di Muhammadiyah Bang ya, di Bandung. 2008 itu saya lihat, Abang tahu kan yang di Monas dulu tuh kaum-kaum yang pakai jubah. Orang di Monas lagi tahun 2008 saya masih ingat, orang lagi ibaratnya retreat, dipukulin nih. Di situ iman saya goyang loh, kok katanya agama saya yang lama itu kan rahmatan lil alamin Bang. Ya kan, penuh cinta damai. Kok orang yang lagi diam dipukulin sambil takbir, ya maaf ini. Tidak masuk dengan logika saya di situ. Akhirnya saya bertanya, saya bicara dalam hati begini. Kalau memang engkau Yesus itu Tuhan, saya ingin ketemu. Itu siang-siang itu saya dalam hati bicara begitu. Saya bicara begitu, kalau engkau itu Tuhan, saya akan ikut. Saya bilang begitu dalam hati. Sudah, karena iman saya goyang Bang di situ. Hancur iman saya itu. Kok orang yang tidak salah, orang yang lagi di retreat diam-diam kok main dipukul aja? Ini kan logika Bang. Logikanya kan sudah mulai main logika saya di situ. Malam-malam saya mimpi Bang. Mimpi ada dua orang itu jemput saya. Panggil nama saya, Ilyas, kamu ikut, ada yang mau ketemu kamu nih. Sudah, saya ikut. Ruangannya itu mungkin ruangan 3x3 Bang. Di dalam ruangan 3x3. Di situ dalam ruangan 3x3 itu jelas, haleluya, ini sampai saya merinding. Tuhan Yesus masuk, senyum sama saya Bang. Senyum. Saya langsung lihat dengan jelas mukanya, muka-muka orang Israel itu bagaimana sih? Muka-muka orang Yahudi itu bagaimana sih? Oh haleluya, di situ langsung saya bangun. Tapi apa? Apakah saya langsung ikut? Tidak Bang. Saya malah tipu Tuhan Yesus karena kesatu, saya malu, ya kan? Malu, keluarga saya Muslim semua nih. Ibaratnya mama saya ini keras lah, mama saya ini dari Sumedang Bang. Abang tuh orang Sumedang kan? Apalagi saya kan di Bandung. Itu aduh saya malu Bang. Lingkungan itu Muslim semua. Goyang iman saya Bang. Jadi selama saya sholat, selama tahajud, tidak ada ketenangan Bang. Jadi saya dengan ustadz saya, dengan guru saya, kalau kita lagi tawasul Bang ya, ngaji, kalau di Bandung itu, kalau dia ngomongin tentang kekristenan itu, saya malah debat dengan guru ngaji saya Bang. Saya sampai, oh kamu kafir katanya, kamu pokoknya begitu. Akhirnya selama 12 tahun sampai 2021, walaupun saya sholat, walaupun saya tidak ada ketenangan, hati saya itu tertuju kepada Yesus Kristus terus. Sampai Bang, kenapa saya sampai 12 tahun tipu Yesus, sampai saya bilang 2008 saya janji untuk ikut Tuhan Yesus, tapi akhirnya saya menipu dia. Memang saya percaya ya, kalau Tuhan Yesus sudah ambil, tidak ada yang mustahil Bang. Makanya tadi saya baca di bawah, kenapa saya ingin naik, baca di bawah sini, banyak yang jelek-jelekin kan, itu orang Islam masuk Kristen itu karena uang. Nggak ada kok, istri saya Islam kok, keluarga saya Islam, saya uang dari mana? Sampai di pekerjaan saya Bang, karena saya tahu saya masuk Kristen 2021, saya punya ada masalah sedikit, putus sampai detik ini Bang. Sampai kamu halal lah. Makanya buat teman-teman yang Muslim, jangan pernah berbicara bahwa orang Islam masuk Kristen itu karena uang. Nggak ada, istri saya masih Muslim kok, orang tua saya masih Muslim, saya saja hidupnya susah. Nggak ada.
Malah saya bangga diintimidasi oleh teman-teman muslim saya. Saya dihina, dicaci. Demi Kristus saya tidak akan jual Kristus, karena saya sudah mendapatkan keselamatan yang luar biasa dalam Kristus. Ya, jadi buat teman-teman yang muslim yang mungkin sudah terima Kristus, jangan pernah, apalagi orang-orang teman-teman Kristen ya, yang dari kecil mungkin sudah Kristen, jangan pernah jual Kristus. Keselamatan itu tidak ada kecuali Kristus saja. Jadi kebanyakan orang yang di sini bilang orang Islam masuk Kristen itu karena uang, karena perempuan. Aduh, itu salah besar. Istri saya muslim kok, malah sampai anak saya bilang bapak kafir ini. Itu hal yang paling menyakitkan bang buat saya. Tapi itu menjadi pergumulan dalam hidup saya ya. Menjadi pergumulan dalam hidup saya, semoga. Dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Saya selalu berdoa seluruh keluarga saya, anak istri saya, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus selamatkan. Dan saya tuh percaya gitu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi buat teman-teman minta maaf. Teman-teman muslim kalau dibilang kita yang pernah dari muslim, saya dari muslim masuk Kristen karena uang, tidak. Hidup saya juga susah kok sekarang. Saya dijauhi sama teman-teman saya. Saya dipecat dari pekerjaan saya. Apakah saya mengeluh? Tidak. Saya percaya saya punya Yesus yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya punya Tuhan Allah yang hidup. Jadi minta maaf kalau ada teman-teman muslim yang hina, silakan hina saya. Silakan caci maki saya. Tapi saya mendapatkan keselamatan dari itu. Jadi jangan pernah bilang bahwa kami Yesus karena uang, salah besar. Pertama melankolis ya, karena saya memang saya sampai diminta dicek, pokoknya dihakimi lah bang, dihakimi dari orang tua. Bisa percaya Tuhan Yesus itu baik. Itu sih kesaksian singkat bang. Dan ya puji Tuhan sekarang saya melayani, saya lebih saya ibaratnya saya lebih face to face, saya menginjili juga, puji Tuhan, karena itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi tetap semangat di dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang nyata. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya, dan tetap orang Kristen itu hanya doa. Kekuatan kitanya sebatas doa. Tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Itu bang, kesaksian singkat saya. Oke. Ada yang mau tanggapi? Silakan Bang Nabiro, Bang Story. Kita doakan supaya Bang Ilyas tetap semangat ya, tetap kuat dalam Tuhan. Ya bang, dukungan doa supaya saya juga dapat pekerjaan, dapat bisa bertemu dengan anak istri, bisa sama-sama dengan anak istri, bisa diselamatkan seluruh keluarga saya. Amin. Sekarang tinggal di mana? Ada kerinduan lah bang, dalam arti saya sekarang di Papua bang, ojek-ojek saja sih. Kemarin saya kerja di PT Freeport 2021 setelah saya masuk Kristen, terima Tuhan Yesus. Kebetulan bos saya, atasan saya itu kan dia orang Katolik, masuk Islam karena dengan ikut istrinya. Dulu saya sering Jumatan, saya pimpin sholat, saya sebagai imam di kantor saya, di departemen saya. Setelah saya masuk Kristen, saya punya masalah sedikit, itu menjadi batu loncatan buat mereka untuk keluarkan saya, cut saya sampai sekarang. Begitu. Abang paham toh? Paham. Tapi saya bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya percaya Kau akan bukakan jalan buat saya lagi. Saya percaya, karena betul, kalau kita memikul salib Tuhan Yesus itu harus terima konsekuensinya. Ya, mau dihina, dan saya tuh rasakan sampai istri minta cerai, keluarga jauhi saya, teman-teman kerja kucilkan saya sampai dipecat dari perusahaan. Nanti abang lihat profil-profil saya itu kan saya dulu di Freeport, tapi karena saya terima Yesus itu saya langsung di-cut. Tapi ya puji Tuhan, bantu dalam doa saja bang, supaya saya bisa sama-sama dengan istri anak saya bisa sama-sama lagi, saya bisa dapat pekerjaan lagi sih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang di bawah, buat abang-abang semua, Bang Hegel, Bang Nabiro, Bang Storymaker, Bang Pendi. Haleluya. Itu Bapak Ibu perhatikan ya. Ini teman-teman muslim yang di bawah ya. Dan kalian katakan kalau masuk Kristen itu dibayar, masuk Kristen itu digaji, masuk Kristen itu dikasih perempuan.
ketika orang Islam masuk Kristen itu kehilangan apa yang pernah dimiliki masa di dalam Islam. Apanya yang kehilangan? Pekerjaannya hilang, istri menceraikan, gugat cerai, dari kakak kita dicoret, orang tua tidak menganggap kita sebagai keluarga lagi, sebagai anak. Tapi apakah gara-gara itu melemahkan iman percaya kita? Lingkungan kita diintimidasi, lingkungan kita dicaci maki. Tapi apakah dengan itu semua bisa melemahkan iman kita? Hilang semangat kita di dalam Tuhan? Justru semakin kita diintimidasi, kita harus semakin tunjukkan kualitas iman kita sebagai orang yang baru percaya kepada Yesus, bahwa apa yang kita pilih ini tidak pernah salah. Ya, karena Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, ayat ini itu tergenapi pada diri Bang Ilyas. Ketika beliau menantang Tuhan, menantang Yesus, Tuhan datang dalam hidupnya. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Orang yang dari Islam masuk Kristen itu tidak sanggup, bukan orang itu yang memilih Tuhan, bukan, tapi Tuhan sendiri yang memilih. Karena tidak sanggup kami memilih. Sebelum kami memilih, kami sudah pikirkan. Kalau masuk Kristen nanti akan dikucilkan, masuk Kristen nanti akan dihina, masuk Kristen nanti akan dikeluarkan dari kakak, dicoret dari kakak, masuk Kristen nanti diceraikan sama istri, masuk Kristen nanti anak tidak mengakui lagi kita sebagai ayahnya. Itu banyak hal Bapak Ibu. Pak Saifuddin Ibrahim sudah mengalami, dan orang-orang yang lain sudah alami semua Bapak Ibu. Bagaimana ke anak, ya? Kita masuk Kristen, anak itu tidak mengakui kita sebagai bapaknya, tidak mengakui. Keluarga tidak mengakui, saudaraku. Teman, sahabat, kerabat, kita dikucilkan, dihina, diolok-olok. Tetapi ketika orang Kristen masuk ke sana, oh luar biasa. Asmiranda juga mengalami hal yang sama sebagaimana para mutadin alami. Ketika dia percaya kepada Yesus, pekerjaannya hilang. Asmiranda sebagai artis, ya, dulunya dia artis terkenal, langsung Bapak Ibu tidak bisa. Jadi Tuhan Yesus memilih kita. Kita percaya kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sudah berada di jalan kebenaran dan hidup, orang-orang yang sudah berada di jalan yang tepat, saudara. Jadi kita semuanya berdoa supaya Bang Ilyas boleh mengalami apa yang tertulis dalam Alkitab. Satu orang percaya, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Ya, ketika keluarga nanti melihat perubahan, keluarga nanti melihat sesuatu, maka keluarga juga satu persatu akan ikut Yesus. Banyak kesaksian. Saya punya teman, punya sahabat yang sering jalan bareng dalam pelayanan, namanya Bang JDP. Satu orang dia percaya kepada Yesus, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Tinggal satu lagi saudaranya yang belum percaya kepada Yesus. Yang lain Bapak Ibu, mamanya sudah percaya kepada Yesus, bapaknya sebelum meninggal dunia sudah terima Yesus, adik kakaknya sudah terima Yesus. Tinggal satu lagi adiknya yang belum terima Yesus Bapak Ibu. Ya, tinggal satu lagi. Yang lain sudah terima Yesus. Saudara-saudaranya yang lain, teman, sahabat, kerabatnya sudah terima Yesus Bapak Ibu. Luar biasa janji Tuhan. Ketika mereka melihat perubahan itu, Mama Bang GDP ketika melihat perubahan dan melihat kekristenan langsung, yang dulunya kekristenan yang dia ketahui adalah kekristenan yang diberitakan, yang disampaikan oleh orang-orang tentang kejelekan-kejelekan kekristenan. Tetapi begitu dia melihat orang Kristen itu sendiri, melihat anaknya itu sendiri, akhirnya membuat dia bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mamanya Bang JDP, Jamal Dodi Pasaribu. Ya, orang Batak tapi Islam. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan akan tergenapi dan pasti tergenapi. Satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Kita berdoa Bapak Ibu supaya keluarga Bang Ilyas juga bisa mengalami Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini tugas saudara semua dan tugas kita semua adalah mendoakan para murtadin yang baru percaya supaya imannya tetap kokoh, tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Manusia boleh meninggalkan kita, keluarga boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saudara, sahabat, kerabat boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang boleh menutup pekerjaan kita, tapi Tuhan akan memberikan nafas kepada kita. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, selama kita masih bernafas dan kita berada di dalam firman, ya, selama kita masih bernafas dan kita berada di dalam firman, maka itu akan terjadi daya cipta yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tergeletak orang-orang yang berada di dalam firman, itu tidak akan.
Tidak akan dibiarkan orang-orang berada dalam firman itu terombang-ambing. Itu tidak akan, Bapak Ibu. Karena di dalam iman kekristenan, dalam Alkitab, dalam iman percaya kita kepada Yesus itu ada kepastian dan ada pengharapan. Ya, itu dari saya, Bang Ilyas. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mengasihi, dan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang support. Tapi masih ada juga ya, saya baca tapping-tapping itu luar biasa, karena uang sudah jelas-jelas saya saja ini nganggur, dipecat dari pekerjaan. Masih aja. Haleluya, terima kasih banyak Tuhan saya. Tapi kenapa saya tidak menghakimi teman-teman muslim? Karena keluarga saya saja masih muslim. Saya saja tidak menghakimi, karena saya percaya, saya andalkan Tuhan, nanti Tuhan yang akan jamah keluarga saya, anak istri saya percaya. Terima kasih banyak teman-teman. Tapi masih aja ada teman-teman muslim yang masih menghujat, ya, kasihan. Tidak apa-apa. Biarkan aja. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia ya, kesaksian yang sangat luar biasa ya. Perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan penuh makna, teman-teman. Mendengar kisah tentang seorang muslim yang tergerak hatinya oleh ajaran kasih dan toleransi dalam kekristenan, hingga bermimpi bertemu Yesus Kristus dan memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, adalah sebuah pengalaman yang mengharukan dan patut dihormati, teman-teman ya. Setiap orang berhak untuk mencari dan menemukan makna hidup mereka sendiri. Dan bagi mereka yang menemukan jawaban dalam keyakinan lain, harus menghormati pilihan mereka ya. Penting untuk diingat bahwa agama adalah cinta, kasih sayang, dan persatuan, bukan tentang perpecahan dan konflik. Kita harus menghargai keberanian mereka untuk mengikuti hati nurani mereka dan mencari kebenaran yang mereka yakini. Keberagaman keyakinan justru memperkaya kehidupan kita, teman-teman ya, dan mendorong kita untuk saling memahami dan saling menghormati satu sama lain. Ya, semoga mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam keyakinan barunya. Dan semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk saling menghargai dan saling menghormati perbedaan. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.